saudaraku, itu ciri pertama orang yang ada sukacita dalam hatinya. Setiap dia berdoa, setiap dia punya masalah, setiap dia punya tantangan, setiap hidupnya nyesek dalam duka cita, setiap dia ada kesedihan, kegagalan bahkan, dia percaya Tuhan akan memberi dia kemenangan. Catat salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah keadaan Anda seperti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu? Lagu yang mana, Romo? Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Saudara-saudaraku, doa saya, harapan saya untuk Anda hari ini jelas di Minggu Advent yang ketiga ini. Tuhan, semoga sukacita hadir dalam keluargaku. Ada sukacita di hatiku. Ada kasih yang membara, yang membuat aku bersukacita. Aku bersukacita bukan karena dunia ini. Aku bersukacita bukan karena hal-hal duniawi, tapi karena Engkau sendiri ya Tuhan hadir dalam hatiku. Engkaulah alasan bagiku Tuhan untuk bersukacita. Saudara-saudaraku, kalau kita cuman sibuk nyiapin Natal, hal-hal fisik saja, baju baru, kandang Natal yang bagus dan megah, pohon cemara atau pohon Natal, kelap-kelip Natal, itu akan berlalu saudara-saudara. Tetapi sukacita dalam hati karena disentuh oleh kasih Allah, oleh kasih yang baru, oleh Allah yang luar biasa, sukacita ini akan bertahan selamanya. Siapa yang tadi pagi ke gereja? Ayo tunjuk tangan, tulis di kolom komen Anda ke gereja mana. Apa yang Anda dapat hari ini? Selain lilin Advent yang ketiga sudah dinyalakan, selain Romonya pakai baju pink karena ini Minggu Advent yang ketiga, Minggu Sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, memang yang namanya sukacita, kadang-kadang Romo, kami itu sukacitanya sebentar, terus dukanya itu lama, sukacita sebentar, dukanya lama. Atau ada juga Anda, hidup saya oke Romo, tapi sesekali ada air mata, oke lagi ada air mata. Suka dan duka adalah lika-liku kehidupan kita sebagai manusia. Kayaknya nggak pernah ada orang sejak lahir hidupnya suka terus. Termasuk kalau artis yang namanya anak sultan saja, ketika dia lahir menangis bukan? Gitu. Dia keluar air mata juga ketika dia lapar, ketika dia mau menyusu, ketika masa anak-anak dia juga sering menangis juga. Itu saja mak bapaknya aja udah sultan, kayaknya itu 7 turunan. Saudara-saudara yang terkasih, suka dan duka, belajarlah kita dari suka duka kehidupan kita. Karena semua pengalaman itu pada akhirnya mengajar kita pada yang namanya sukacita sejati dalam Tuhan. Di mana kita mau meletakkan sukacita kita? Pada harta yang banyak, pada emas batangan yang semuanya tidak akan bertahan selama-lamanya. Tapi kita mau meletakkan sukacita kita pada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam video kali ini saya akan mengungkap ciri-ciri orang yang dalam hatinya sudah ada sukacita dari Tuhan. Ciri-cirinya yang mana Romo? Pasti nih senyum terus, pasti ketawa terus kayak orang gak punya cicilan nih, pasti bahagia terus, temennya banyak. Saudara-saudara, yuk kita gali dalam bacaan-bacaan hari ini. Karena dalam bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan keduanya apa coba? Filipi bab 4. Wah, itu jagoannya Romo Yosef itu. Kemudian dalam Injil itu menarik luar biasa kalau kita mau bahas satu per satu. Bagaimana tidak saudara-saudara? Kita mungkin mengenal Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang bijaksana, Allah yang penuh kasih. Tapi apakah Anda tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan sukacita? Allah yang hatinya selalu bergembira. Allah yang meluap-luap sukacitanya dan mengalir pada kita. Nggak percaya? Silakan baca nanti nubuat Zefanya.
Meskipun ini namanya kayak nama tokoh perempuan, tapi Zefanya itu laki-laki, saudara-saudara. Dikatakan nanti dalam nubuat Nabi Zefanya, sukacita manusia berasal dari Allah yang penuh dengan sukacita. Dikatakan di Zefanya bab 3 ayat 14-18. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Saya sebagai pengajar kitab nabi-nabi, saya melihat ini nubuat Nabi Zefanya ini puitis. Karena apa? Begitu banyak kata-kata diulang-ulang, begitu banyak sinonim-sinonim atau padanan-padanan kata, bersorak-sorai, bergembira, bersukacita, beriang gembira dengan segenap hati. Itu diulang sampai berkali-kali itu. Kemudian juga putri Sion, Israel, putri Yerusalem. Itu juga diulang-ulang sinonim. Menggambarkan keseluruhan sukacita yang penuh. Bukan sukacita yang kayak di prank gitu ya. Mau dikasih iPhone 16. Wah, sukacitanya luar biasa. Pas dibuka ternyata cuma kerupuk isinya. Wah, sukacitanya langsung lenyap. Kadang-kadang kita tertipu oleh sukacita-sukacita palsu oleh dunia ini dengan tipu dayanya yang membuat kita sorak-sorai diangkat setinggi langit, ternyata semuanya palsu. Wah, langsung jatuhnya lebih sakit. Tapi sukacita yang kali ini yang diajak oleh nubuat Nabi Zefanya berbeda. Sungguh berbeda. Sukacitanya itu memang beda. Dikatakan, Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah membinasakan musuh-musuhmu. Dikatakan, Raja Israel, Tuhan sendiri ada di tengah-tengah kamu. Apa bahasa Ibraninya? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Udah tahu dong Romo. Immanuel. Nah, itu. Immanuel artinya tuh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Dikatakan, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengah kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan akan memberi kemenangan dalam hidupku. Itu ciri pertama orang yang ada sukacita dalam hatinya. Setiap dia berdoa, setiap dia punya masalah, setiap dia punya tantangan, setiap hidupnya nyesek dalam duka cita, setiap dia ada kesedihan, kegagalan bahkan, dia percaya Tuhan akan memberi dia kemenangan. Catat baik-baik, Anda sekarang sedang berhadapan dengan hal apa? Oh Romo, anak saya Romo nih. Ah Romo, ini suami saya lagi begini. Romo, istri saya lagi begini. Romo, di tempat kerja saya lagi begini. Di pelayanan aja lagi berantakan Romo. Orang yang ada sukacita dalam hatinya, dalam doanya, aku percaya Tuhan akan membawa aku pada kemenangan, mengatasi satu persatu masalah-masalahku. Lawan-lawan yang berat sekalipun, Tuhan akan membawa aku pada kemenangan. Satu, catat itu. Dikatakan Tuhan bersukacita karena dikau, hai penduduk Yerusalem. Saudara-saudara, ini yang tadi saya maksud. Bukan kita doang yang bersukacita, tapi Tuhan yang cemberut, diem aja, marah-marah dan menghukum. Dikatakan Tuhan akan bersukacita atas umat manusia. Tuhan yang sukacitanya itu penuh. Tuhan tuh yang penuh dengan kasih. Tuhan yang bergembira luar biasa pada kita, anak-anaknya. Dikatakan, ia membarui engkau dalam kasihnya. Orang yang ada sukacita dalam hatinya, ciri yang kedua adalah dia tidak pernah kehabisan kasih. Kasihnya selalu baru. Kasihnya tidak pernah basi. Kasihnya tidak pernah habis. Dia percaya setiap hari Tuhan mengirimkan kasih demi kasih dalam kehidupannya, yang membuat kasih dalam dirinya tidak pernah habis. Siapa yang pernah merasa, aduh Romo, kesabaran saya sudah habis sama Romo sama dia. Romo, kayaknya rezeki saya sudah habis-habisnya. Romo, udah cukup Romo, saya nggak bisa lagi mengasihi. Tapi kalau ada sukacita dalam diri kita, sukacita yang sejati, kasihnya akan mengalir
Sebab bersumber dari kasih yang tidak pernah habis. Dikatakan tadi, Tuhan akan membaharui kasih-Nya pada kita. Ia akan bersorak gembira karena engkau. Tadi diulang lagi nih. Tuhan yang bersorak-sorai, Tuhan yang bersukacita, Tuhan yang bahagia luar biasa. Maka satu identitas, satu rahasia, satu jati diri Tuhan yang diungkapkan buat kita melalui Nabi Zefanya adalah Dia adalah Tuhan yang penuh dengan sukacita. Saya kira selama ini Romo Tuhan cuma menyuruh saya, ayo sukacita, sukacita. Tidak, ternyata pribadi yang mengajak kita untuk bersukacita adalah pribadi yang sukacitanya penuh. Baru tahu kan? Untung baca nubuat Nabi Zefanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, udah ada dua ya. Seorang ciri-cirinya penuh sukacita dari Tuhan. Dalam doanya dia selalu percaya Tuhan kasih dia kemenangan. Dua, orang yang selalu mengalami kasih-Nya diperbaharui yang tidak akan pernah habis. Meskipun 1000 alasan yang akan merenggut sukacitanya, tapi kasih-Nya tidak akan pernah padam. Nah, kemudian dalam bacaan kedua, Filipi bab 4 ayat 4-7, itu kayaknya ada benang merah, ada tema yang diulang kembali. Apalagi kalau bukan sukacita. Dikatakan, saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ingat ada kata senantiasa. Hendaklah bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sukacitanya yang senantiasa, yang terus-menerus, tapi dalam Tuhan, bukan dalam dunia, bukan dalam harta, bukan dalam hiruk-pikuk kehidupan ini, tapi dalam Tuhan. Kita akan selalu menemukan sukacita sejati. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ini dia ciri-ciri orang yang ada sukacita dalam hatinya. Seperti Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan maksud untuk pamer, bukan maksud kita kasih nasi bungkus ke orang di jalanan lalu kita foto selfie gitu, cepret gitu. Bukan itu, tetapi biarlah kebaikan kasih tadi mengalir. Kasih yang seperti apa yang keluar dari diri kita, yaitu kebaikan kita. Dikatakan diketahui semua orang. Tanpa kita pamer-pamer, tanpa kita tunjuk-tunjukin, tanpa kita posting-posting pun orang tahu bagaimana kualitas kebaikan hati kita. Itu ciri orang yang punya sukacita. Dikatakan Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini dia ciri yang keempat. Diajak bahwa kita jangan khawatir, jangan takut akan apapun juga. Romo, ini ayat ini nih memang udah favorit saya, udah lama nih Romo. Filipi bab 4 ayat 4. Catat betul-betul, bawa stabilo, bawa pulpen. Bagaimana ini? Janganlah takut, janganlah khawatir akan apapun juga, tapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dalam doa pun orang yang akan ada sukacita dalam hatinya, dia tetap berdoa, memohon dengan rasa percaya, dia singkirkan kekhawatirannya, ketakutannya, dia bisa bersyukur dalam setiap doa dan permohonannya. Jadi, ciri yang keempat ini, orang yang mengalami, Tuhan, meskipun hidupku berat, permohonanku banyak, tetapi ketika berdoa, meminta, meratap, menangis pun tetap ada syukurnya. Tetap bisa bersyukur. Jadi sukacita dengan syukur itu sangat erat kaitannya dalam Filipi bab 4 ayat 4 ini. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Dijaga kewarasannya, pikiran dan hati dipelihara oleh Tuhan. Waras, ciri nomor 5 itu. Ya Romo, kadang-kadang kehidupan ini bikin saya itu banyak pikiran, overthinking jadinya.
Karena gimana Romo, seringkali pikiran sama hati nggak selaras. Pikirannya mau kemana, hatinya mau kemana. Pikiran mau ke Bandung, hatinya malah ke Swedia misalnya. Nggak nyambung Romo. Maunya hati damai, tapi pikirannya acak-acakan. Maunya pikirannya tenang, tapi hatinya juga berantakan. Enggak waras kalau kata orang sekarang. Masih bisa waras dengan pikiran yang sedang saya jalani aja Romo, itu udah bagus banget Romo. Tuhan yang menjaga hati dan pikiran. Tetaplah dalam Tuhan yang menjaga pikiran dan hati kita. Itu ciri yang kelima saudara-saudara. Tetap eling, kalau orang Jawa bilang. Tetap waras kalau orang anak muda zaman sekarang. Meskipun persoalannya datang bertubi-tubi, tapi selalu ada sukacita dalam hati kita. Nah, kemudian ciri terakhir adalah saudara-saudara, orang yang ada sukacita dalam hatinya itu seperti orang-orang yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan? Nah, di situ Yohanes Pembaptis menunjukkan sebuah transformasi, sebuah tindakan nyata. Ini erat kaitannya nih sama khotbahnya Romo Yosef, Hiksafta. Bukan cuma tahu, ngerti, tahu disuruh sukacita, tapi apa yang aku akan lakukan? Tindakan nyata. Jelas sekali soalnya. Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Sebuah tindakan nyata. Orang yang ada sukacita dalam hatinya adalah orang yang suka berbagi. Orang yang bisa berbagi dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya, tapi masih bisa berbagi. Itu tanda dia punya sukacita yang tidak dimiliki oleh banyak orang di luar sana. Ada sukacita yang mendorong dia. Meskipun Romo saya sulit, meskipun saya susah, meskipun saya juga banyak persoalan, tapi bukan alasan buat saya untuk tidak berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Lalu juga dalam pertobatan, siksaftanya itu tampak sekali ketika waktu itu pemungut cukai, para prajurit-prajurit bertanya juga, apa yang harus kami lakukan? Lagi-lagi bentuknya pertobatan yang nyata. Dikatakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Itu pesan Yohanes Pembaptis kepada para pemungut cukai. Dan jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu pesan Yohanes Pembaptis kepada para prajurit-prajurit. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah tanda-tanda ini. Masih adakah dalam hatimu? Saya yakin masih ada, tetapi mungkin tertutup, mungkin terhalangi, mungkin sudah lama dibiarkan begitu saja sukacitanya. Tidak dikembangkan, tidak dikobarkan kembali dari hari demi hari. Ada kasih Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melihat kita anak-anaknya. Itulah wajah Tuhan yang bersukacita, yang kita pandang dalam doa, dalam ibadat kita, dalam ekaristi yang kita rayakan, menular kepada kita. Nah, sekarang cara kita bagaimana menularkan sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apapun yang kita bisa, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kita tertipu oleh dunia ini. Karena dunia bisa melakukan segala hal, menawarkan sukacita-sukacita palsu pada kita. Tapi sukacitaku ada dalam Tuhan. Dalam Dialah hatiku bersukacita. Engkaulah alasan bagiku Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya berdoa buat Anda, buat keluarga Anda, buat Anda yang sedang sakit, buat Anda yang sedang susah saat ini, buat Anda yang punya 1001 alasan yang membuat Anda mengatakan, nggak ada sukacita dalam hatiku Romo, dalam hidupku nggak ada sukacita. Sukacitaku sudah dirampok Romo, sudah diambil oleh para penipu, pendusta, pemfitnah yang menghancurkan kehidupanku. Sukacita dari Tuhan tidak bisa dirampok, tidak bisa diambil oleh siapapun. Harta mungkin bisa diambil, uang bisa dirampok, bisa ditipu sama orang.
Pekerjaan kita mungkin bisa dijahatin sama orang, tapi sukacita dari Tuhan tidak bisa diambil oleh siapapun, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, cara kerjanya, kalau ada sukacita dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan apa-apa saja yang membuat hati kita bersukacita. Jadi caranya bukan terbalik, bukan sukacita dunia dulu, punya duit dulu, punya harta dulu, punya jabatan tinggi dulu, baru aku bersukacita. Nanti bakal nggak jadi kayak begitu. Tapi sukacita dulu dalam Tuhan, Tuhan akan memenuhi semua doa dan permohonan kita yang kita ucapkan dengan ucapan syukur. Berkat-berkat Tuhan akan mengikuti saudara-saudaraku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari kita tundukkan hati kita. Tuhan, mungkin aku bukanlah anak-Mu yang sempurna. Mungkin aku hancur-hancuran, tapi di hadapan-Mu, Tuhan, Engkau bersukacita atas diriku, atas apa yang aku perbuat, atas apa yang terjadi dalam hidupku. Engkau adalah Allah yang penuh dengan sukacita. Biarlah sukacita-Mu mengalir dalam kehidupanku, dalam keluargaku, dalam diri pasangan hidup, anak-anak. Meskipun aku susah, menderita di dalam dunia, tapi kobarkanlah kembali sukacita-Mu dalam diriku ya Tuhan. Biarlah ada terang, biarlah ada kasih, biarlah Kau jaga pikiran dan hatiku, biarlah Kau jaga kehidupanku. Bapa yang maha baik, jangan sampai sukacita ini hilang, jangan sampai sukacita ini padam, jangan sampai sukacita ini terenggut daripadaku. Engkau adalah sukacitaku, di dalam-Mu aku bahagia, di dalam-Mu aku bergembira, di dalam-Mu aku bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, Kau bawa kami pada kemenangan, Kau bawa kami pada kebaikan-kebaikan hari lepas hari. Dalam nama Yesus, biarlah sukacita ini mengalir setiap hari dalam kehidupanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu ketiga. Jangan lupa tulis di kolom komen, kasih like, komen, dan juga share video ini kepada banyak orang. Bye-bye. Tuhan menitipkan sukacita dalam dirimu, dalam keluargamu.